Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa salatan wa salaman ala nabiyina al-mustafa muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya yang sangat banyak tersebut kita dapat kembali berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan akidah, yang mana pada kesempatan kali ini kita membahas matan Ushulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam, sebelum kita lanjutkan, kaifa halukum? Alhamdulillah ya, masih semangat kan? Insyaallah malam-malam belajar akidah insyaallah pahalanya lebih banyak, karena ada kaidah di dalam agama Islam, al ajru ala qadril masyaq, ya, pahala itu sesuai dari kesulitannya. Jadi Allah menghitung ya berapa besar kesulitan atau rintangan yang seorang hamba jalani untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda halnya orang yang menuntut ilmu lewat YouTube, ya, dengan orang yang menuntut ilmu langsung berkumpul di majelis ilmu, ya. Karena Allah Maha Adil, menghitung semua ganjaran yang terdapat pada masyaqqah seorang hamba. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan, kita ada setoran matan, ya. Iya, yang ingin menyetorkan matanya falyatafaddal. Ya, dari ikhwan, tafadhal Bang Bayu. Silahkan.
fa'asa الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مخالفة من كان الله ورسوله walau kan أقرب قريب. والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أن أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الناس معرفتها التي أمر الله يجب على الناس معرفتها على الإنسان معرفتها فقل معرفة عبد ربه ودينه ومعرفة ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Sudah. Naam, ahsanta barakallahu fik. Siapa lagi? Yang kedua dari santri ada? Yang belakang itu ada? Yang muda baru dua ya dari santri ya? Siapa? Antum sama antum ya? Ada lagi? Iya, Mas Muk? Abdul Khair. Nah, fadhal Abdul Khair. Yang itu udah ya? Dari awal udah? Dari awal.
I'lam rahimakallah. Ta'allum. Naam. Lam yatrukna. Ahadun fi annaman lahu manha walau kana anta budau kama qala wa'azamu ma amara wa huwa ifradullahu ibadah. Terus wa huwa da'watu wad dalilu fakul ma'rifatu abdi Udah, nggak lanjut lagi? Ya, syukran, barakallahu fiik, Abdul Khair. Ya, udah kita cukupkan dua dulu. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya ya. Udah sampai mana kita?
sudah selesai. Asul awal sudah selesai ya. Panjang ya asul awal beberapa pertemuan. Sekarang kita masuk ke As-Susani ya. As-Susani dari Usulus Salasah, berarti ya Al-Susani. Nah, silahkan dibaca. Man yaqra Al-As-Susani. Nah, tafadhal Ustaz Habibi. Al-aslu tsani bil adillah wa huwa al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyad lahu bil-ta'ati wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi wa huwa ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. Naam, syukran, barakallahu fiik. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke dalam al-aslu tsani. Al-aslu tsani, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wa bara'atu minasyirki wa ahlihi wa huwa thalathu maratib al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Ya, al-aslu tsani, ya, setelah kita mengetahui tentang ma'rifatullah, tentang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mengetahui dinil Islam, yang mana kita menyembah Allah di dalam agama tersebut. Ya. Ma'rifah sudah kita ketahui, dinul Islam, din ya ini maksudnya agama atau millah, ya, din atau millah, millata Ibrahim hanifa. Ya, din adalah millah atau yang mana dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Ya, dinul Islam bil adillah, ya, kita mengetahui agama Islam dengan adillah. Ya, berarti tidak mengetahui hanya ikut-ikut saja, tidak mengetahui apa agamamu, agama Islam, tapi hanya KTP. Ya, ketika ditanya apa itu Islam, dia tidak tahu. Ya, berarti sama saja, kalau nggak tahu berarti sama saja seperti orang munafik, yang mana ketika ditanyakan pertanyaan kubur, ya, orang munafik ketika ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, madinuk, maka mereka menjawab apa? Hahaha la adri. Ya, hahaha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an. Ya, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ya. Hahaha ini bukan maksudnya ketawa, ya, akan tapi dia kayak kaget gitu. Ya, dia pernah mengetahui sesuatu tapi dia nggak bisa, terhalang olehnya, maka dia mengatakan hahaha, saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, akan tapi saya mengatakannya pada saat di dunia, ya, akan tapi saya tidak mengetahuinya. Itulah dia ketika seseorang, ya, mengetahui agama Islam, akan tapi dia hanya ikut-ikut saja atau ikut nenek moyangnya, ya, atau seterusnya tanpa mengetahui apa itu Islam. Ya, bil adillah, ya, bil adillah dengan dalil. Ya, dalil ini ada beberapa macam. Apa aja dalil? Dalil ada dalil nakli. Ya, dalil nakli itu dalil an-nakli, maksudnya dalil nakli, dalil sam'i, yaitu maksudnya
dalil yang dari wahyu seperti Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada juga dalil akli, ya, dalil secara akal atau secara logika. Ya, ada dalil fitri atau dalil secara fitrah. Ya, ada dalil al-hissi, dalil secara indra, ya, indra yang 5. Jadi kalau dalil ditanya dalil akli atau dalil nakli, dalil nakli misalnya dari Al-Quran, yaitu misalnya dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau dari As-Sunnah berarti dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislam maksudnya ini dari wazan istaf'ala, ya, dari kata aslama yuslimu, ya, Islam. Ya, al-istislam maksudnya sama, yaitu berserah diri. Ya, al-khudu wa adzal. Kita tulis. Al-istislam. Udah, takrifnya ada di sini, ya. Langsung disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, sekarang kita membahas al-istislam. Al-istislam, ya, maksudnya ya, az-zallu wal khudu, yaitu az-zallu ini maksudnya atau at-tazallul, ya, at-tazallul, yaitu tunduk dan pasrah, ya, ya, tunduk dan pasrah. Misalnya seseorang pasrah di dalam takdir Allah, pasrah di dalam agama Allah, itu maksudnya al-istislamu lillahi bitauhid. Nah, agama Islam ini dia pasrah atau tunduk kepada Allah di dalam maksudnya dengan tauhid, ya, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan inqiyad ini sama, ya, al-khudu. Kalau al-istislam ini maksudnya pasrah di dalam pasrah kepada Allah dengan tauhid. Jadi ketika seorang muslim telah pasrah kepada Allah di dalam tauhid, maka dia tidak akan syirik, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk di dalam ketaatan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunduk dan langsung mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada larangan, maka dia meninggalkan larangan tersebut, ya. At-ta'ah ini apa? Kemarin takrifnya siapa yang masih ingat? Ittikhad ma yaqi min sakhatillah bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Ya, jadi ta'ah itu ada dua macam. Ketika berhadapan dengan perintah, maka ta'ahnya dengan al-fi'lu, dengan mengerjakan perintah tersebut. Ketika berhadapan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ta'ahnya gimana? At-tarku, yaitu meninggalkan apa yang Allah larang tersebut.
Wa bara'atu wal bara'ah minasyirki wa ahlihi. Wal bara'ah minasyirki wa ahlihi. Dan bara'ah apa kemarin? Bara'ah i'tizal, ya. Bara'ah itu apa? Mana? Anti. Hah? Iya. Bara'ah itu dia maksudnya al-i'tizal atau berlepas diri, ya, atau at-tarku bisa dari syirik, ya, al-bu'du, ya. Al-bara'ah itu bisa makna at-tarku, maksudnya meninggalkan, al-bu'du atau apa al-bu'du? Menjauh, ya. Al-i'tizal apa? Menghindari, ya. Al-inqita', apa al-inqita'? Memutuskan hubungan, ya, maksudnya berlepas diri, ya, minasyirki, dari kesyirikan. Itulah dia yang dimaksud bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlihi. Nah, wa ahlihi ini itu yaitu menjauhkan atau berlepas diri dari orang-orang yang masih syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana bara'ah ini telah kita bahas pada risalah keberapa? Kedua, ya. Risalah kedua di poin yang ketiga. Anaman atau Allah anaman wahadallaha. Siapa yang masih hafal? Anaman atau ar-rasulah wahadallaha la yajuz lahu muwalatun, ya, maksudnya tidak boleh cinta kepada man hadallaha wa rasulah, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti tidak cinta berarti dia sama dengan al-bara'ah, yaitu berlepas diri. Maka di dalam Islam yang ta'rifnya sudah disebutkan Syekh ini ada 4 poin. Ya. Ada 4 poin. Yang pertama apa? Al-istislamu al-istislamu lillahi bitauhid. Yang kedua al-inqiyad. Yang ketiga al-bara'ah minasyirki. Ya, itu yang keempat. Dibedakan, ya, al-bara'ah min ahli asyirki, ya. Jadi harus tunduk di dalam bertauhid. Kebalikannya, ketika seorang mengaku bahwasanya dia berada di agama Islam akan tapi dia masih syirik, maka Islamnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak istislam lillahi bitauhid, karena tauhidnya tidak ada kalau misalnya dia masih syirik, ya. Yang kedua, dia harus al-inqiyad lahu bitta'ah, dia harus tunduk terhadap perintah dan larangan Allah. Kalau misalnya Allah memerintah untuk sholat, kemudian dia tidak tunduk, ya, kemudian dia tidak tunduk, misalnya buat apa sholat, apa faidahnya, ya, misalnya diharamkan makan babi dan anjing, kemudian dia mengatakan emangnya ada apa di situ, dia tidak tunduk, ya, maka dia tidak sah keislamannya karena dia tidak inqiyad lahu bitta'ah. Kemudian, ya, dia harus bara'atu minasyirki, ya, maksudnya dia berlepas diri dari segala jenis kesyirikan. Ketika dia mengaku berada di dalam agama Islam, kemudian dia masih memakai jimat atau dia masih datang ke dukun, berarti Islamnya tidak sah. Tidak sah kenapa? Karena dia tidak bara'ah minasyirki. Dan yang keempat, al-bara'ah min ahli syirki. Berbeda, ya. Kalau ini dia syirik, ya, jatuh ke dalam permasalahan tauhid dan syirik. Kalau ini dia jatuh ke dalam permasalahan al-wala
wal bara. Dia berada di dalam agama Islam, dia tidak syirik, akan tapi dia berteman dengan ahlu syirki, berteman dengan orang-orang kufar. Maka ketika dia cinta, ya, dan berteman dengan bahkan dia menjadikan pemimpinnya dari orang kafir, maka dia tidak bara'ah min ahli syirki, maka dia tidak sah keislamannya. Ya. Di antara poin bara'ah ini, tidak boleh mencintai, ya, orang-orang yang berada di luar agama Islam dengan kecintaan hati. Ya. Yang pertama, adamul mahabbah bil qalbi. Ya, kalau kita udah bara'ah. Kalau dia misalnya bara'ah kemudian dia masih mencintai, maka tidak sah bara'ah kepada ahlu syirkin. Yang kedua, adamu ya, adamun nafsi. Ya, tidak menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan. Menolong agama mereka, maka ini dia sama saja tidak bara'ah. Ya, yang ketiga, ya, adamu ittikhadhihim al-awliya, ya, tidak menjadikan mereka sebagai wali. Maksudnya wali ini sebagai pemimpin, ya, sebagai teman, baik teman jauh maupun teman dekat. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman, tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin, terlebih lagi sebagai pemimpin, ya. Pemimpin baik itu di dalam permasalahan dunia maupun di dalam permasalahan agama. Tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan sebagainya. Ya, wahwa, kita lanjut ya. Wahwa salasu maratib. Ya. Dan Islam ini mempunyai 3 maratib. Maratib maksudnya dari kata apa itu? Martabah, ya, maksudnya manazil atau manzilah atau darajat, ya. Jadi Islam itu mempunyai 3 tingkatan, yang mana yang satunya itu lebih afdol daripada selainnya, yaitu al-Islam wal iman wal ihsan. Ya, ada Islam yang mana Islam ini paling luas, ya. Al-iman, ada iman. Iman ini tingkatan kedua yang lebih utama dari Islam. Jadi dia lebih khusus, lebih sempit. Kemudian al-ihsan yang paling sempit atau yang paling khusus. Wa kullu martabatin laha arkan, dan di setiap martabah tersebut mempunyai arkan, mempunyai rukun. Di setiap martabah mempunyai rukun, ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu bagaimana perbandingan setiap maratibuddin. Udah kita jelasin waktu itu ya, pernah ya. Ini udah selesai.
Belum ya? Siapa yang belum? Udah selesai semua ya? Kita hapus. Kalau belum, silakan lihat temannya. Ya, jadi al-Islam ini ya ada Islam yang al-Islamul Kauni. Di sini di luar dia al-Islamu al-Kauni. Apa itu Islamul Kauni? Ya, Islam yang mencakup semua makhluk. Ya, Islam yang mencakup semua makhluk. Ya, syamil di jami'i khalqi, baik itu orang kafir maupun orang mukmin, ya maupun semuanya, dia Islamul Kauni. Apa maksudnya? Mereka tunduk liqada'illah, ya tunduk kepada takdir Allah. Ya, mau dia kafir mau dia mukmin, ya ketika Allah menakdirkan dia kepada sesuatu, mereka tetap tidak bisa apa-apa. Maksudnya itu Islamul Kauni, dan ini ghairu mahmud. Apa? Tidak terpuji, ya. Karena ini tidak ada perintah Allah. Karena semua yang Allah ciptakan pasti dia itu pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi yang di dalam ini dia al-Islamu syar'i. Yang kedua, tadi ada Islamul Kauni, di dalam ini, di dalam agama Islam, Islamu asy-syar'i, maksudnya Islam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terpuji karena ada perintah Allah untuk masuk ke dalam Islam. Kalau ini dia khassah lil mukmin, ya khassah lil mukmin. Ya lil mukmin. Ya, khassatul lil mukmin, yaitu orang yang Islam atau pasrah di dalam agama Allah SWT, ya dengan tauhid dan tunduk kepada segala perintah Allah SWT. Kemudian martabah yang kedua atau yang lebih khusus itu apa? Al-iman, ya. Al-iman, ya, nanti akan dibahas rukunnya satu persatu. Kemudian yang terakhir al-ihsan. Ya. Nah, orang-orang kafir berada di luar. Sedangkan yang di dalam, ya, yang dia tidak mukmin itu orang munafik. Orang munafik, ya, di dalam hukumnya ketika dia masih hidup, maka dia sama persis seperti orang muslim. Ya, begitu juga pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang munafik, mereka hukumnya atau bagiannya atau kodoknya, semua hak-haknya itu sama seperti orang mukmin. Akan tapi mereka mukmin seperti orang muslim. Akan tapi Islamnya hanya qaul faqat, hanya perkataan saja untuk menjadikan mereka sebagai perisai agar mereka tidak dibunuh, ya, atau mereka tidak dipeperangi, ya, atau mereka tidak diperangi, ya. Akan tapi tikot mereka adalah kafir. Makanya Allah katakan mereka adalah fidarkil asfal minan nar, ya. Akan tapi mereka berada di luar Islam, ya. Begitu juga orang kafir. Nah, yang ada di ihsan ini adalah para nabi, ya. Para nabi, para as-siddiqin, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin wa sunna ulaika rafiqa. Jadi ada pertama nabi, ya, yang paling saleh di umat manusia, di jinsi manusia, itu al-anbiya, kemudian as-siddiqin wasyuhada, ya, kemudian orang-orang as-siddiqin yang sangat jujur keimanan mereka, kemudian asyuhada,
Ya, dari asyuhada wasiddiqin wan nabiyyin ini mereka tidak ditanyakan fitnah kubur. Ya. Sebagaimana di dalam hadis, ya, sesungguhnya fitnah bagi orang-orang yang mati syahid, ya, fitnah kubur itu ada di bawah kilatan pedang, ya. Maksudnya mereka tidak ditanyakan kembali oleh malaikat Munkar dan Nakir. Begitu juga as-siddiqin, begitu juga al-anbiya, ya. Adapun as-sholihin ini ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir dan apalagi yang di bawahnya, ya, seperti orang, ya, yang beriman pas-pasan atau orang fasik dan seterusnya. Ya, berarti di sini berada siapa? Al-anbiya, ya, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Begitu juga termasuk di sini siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan para sahabat Nabi juga keimanan mereka bertingkat-tingkat. Yang paling mulia setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Kemudian, ya, sesuai khalifah, ya. Kemudian Umar, Utsman, Ali, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzun-Nurain, Ali, ya, Al-Qadi atau sebagainya. Nah, ini adalah Khulafaur Rasyidin yang mana kita harus mengakui bahwasanya Abu Bakar itu lebih mulia daripada Umar, Umar lebih mulia daripada Utsman, Utsman lebih mulia daripada Ali. Ya, berbeda dengan orang Syiah yang mengedepankan Ali daripada Abu Bakar, Utsman dan Umar, ya. Kemudian setelah di bawah ini siapa? Al-Asyru al-Mubasysyirina bil Jannah. 10 orang yang dikabar baikan oleh Nabi, yang dikabarkan telah dijamin surga. Yaitu 4-nya adalah Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kelima siapa? Yang kelima siapa? Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah, kemudian siapa? Zubair, ya. Sa'id bin Abi Waqqas dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, ya. Abdurrahman, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid. Ya, ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka ini lebih mulia daripada sahabat yang lainnya. Setelah itu siapa? Semua orang yang bergabung di dalam perang Badar. Maka keimanan mereka lebih tinggi daripada orang yang tidak ikut perang Badar. Kemudian setelah itu semua sahabat yang ikut pada Bai'atul Ridwan tahta syajarah, yang di bawah sajarah. Maka yang tidak ikut Bai'atul Ridwan, keimanan mereka di bawah orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Kemudian setelah itu
keumuman para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah. Ya, maka keimanan mereka jelas lebih tinggi daripada orang yang masuk sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Ya, maka setelah itu keumuman seluruh para sahabat. Ya, kemudian diikutin para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, baru setelah itu keimanannya sama. Ya, maksudnya tergantung amal soleh. Yaitu yang pada derajat ihsan, ya. Ya, pada derajat ihsan. Kemudian setelahnya al-iman, ya. Kemudian udah kita bahas al-iman, yaitu yang imannya al-kamalul iman, ada naqisul iman. Ya, ada kamalul iman, kemarin udah kita tulis ya di awal-awal. Ada kamalul iman yang imannya sempurna, ya. Yang mana dia itu meninggalkan kabairuz dzunub, ya, wa saghairuha, ya, yang mana dia meninggalkan dosa besar dan dosa kecil. Itu yang kamalul iman. Ada yang naqisul iman. Kalau naqisul iman berarti dia tidak ada di dalam lingkaran iman, akan tapi di lingkaran Islam, ya. Yang keluar dari lingkaran iman ini bukan berarti dia tidak ada imannya, akan tapi dia naqisul iman, seperti orang zalim, pezina, pencuri, dan yang sering melakukan maksiat, dan seterusnya, dia berada di dalam lingkaran Islam, ya. Dan iman itu bertingkat, nanti dia bisa saja masuk ke dalam ini bahkan ke ihsan, dan berkurang bahkan bisa saja sampai keluar ketika dia hilang tauhidnya, ya. Maka syirik itu mengeluarkan seorang dari lingkaran ini, ya. Ketika dia hanya melakukan dosa-dosa besar, maka dia tidak keluar dari lingkaran Islam, dia hanya mukmin fasik, ya. Paham ya permasalahan iman, al-Islam, iman wal ihsan, ya. Kemudian wa kullu martabah laha arkan, dan setiap martabat dia mempunyai arkan, mempunyai rukun. Ya. Rukun itu siapa yang tahu apa arti rukun? Rukun al-janibus syai' al-qawi, ya, maksudnya yang paling berpengaruh terhadap sesuatu, ya. Jadi rukun ini ketika hilang, maka sesuatu itu tidak sah, ya. Maka setiap rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan, ketika salah satu rukunnya hilang, maka tidak sah. Sebagaimana rukun salat. Apa rukun salat? Misalnya takbiratul ihram, ya, membaca al-Fatihah. Ketika dia tidak membaca al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Kemudian kita lanjut, ya, tafadhol, man yaqra? Naam, Hasan, tafadhol. Naam, barakallahu fik. Kita lihat sekarang fa'arkanul Islam, ya, maka pondasi-pondasi Islam, yang mana seluruh agama Islam ini berdiri di atas pondasi-pondasi Islam yang 5 ini. Fa'arkanul Islam khamsah, ada 5. Ya, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadan wa hajjul baitillahi al-haram. Ya, yang mana 5 arkan ini ada di dalam hadis Jibril, ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, ketika malaikat Jibril menanyakan akhbirni anil Islam, ya, anta syahadu alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah
wa tasum Ramadan wa tahujjal baital haram, ya. Nah, kemudian pada hadis Ibnu Umar, buniyal Islam alal khamsin. Siapa yang hafal? Hadis Arba'in ini kan? Hadis Arba'in keberapa? Ketiga ya. Ya. Syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan, ya. Nah, maka dari hadis ini Syekh menyebutkan bahwasanya arkanul Islam khamsah. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Asy-syahadah wa iqrar wa i'lan, ya. Syahadah itu artinya ikrar. Ikrar itu mengikrarkan, ya, memproklamasikan, atau al-i'lan. I'lan ini mengkhabarkan, ya, dengan bil qaul, ya, dia harus dengan perkataan syahadat ini, ya. Dan syahadat ini adalah pembuka atau pintu seorang berada di agama Islam, ya. Ketika dia misal awalnya kafir, kemudian dia mau masuk Islam, dia beriktikad bahwasanya hanya Allah, ya, yang berhak disembah, kemudian dia langsung sholat tanpa syahadat, maka tidak sah sholatnya, ya. Sebagaimana sholat itu harus dibuka dengan takbiratul ihram. Ketika orang langsung nggak pakai takbiratul ihram, maka dia tidak sah sholatnya. Begitu juga Islam tidak sah tanpa syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah ini telah kita pelajari, ya. Telah kita pelajari apa saja rukunnya. Siapa yang tahu? Udah sering kita singgung, ya. Rukun la ilaha illallah, an-nafi wal isbat. An-nafi wal isbat rukunnya, ya. Dan syurutnya al-ilmu ada 8, ya. Al-ilmu, yakin, al-ikhlas, as-sidqu, al-mahabbah, al-qabul, kemudian al-inqiyad, ya. Dan ke-8 apa? Bara'atu minasyirki wa ahli. Maksudnya bara'atu min tagut, ya. Nah, dia syaratnya harus berilmu, ya. Berilmu berarti didul jahal. Ketika dia bersyahadat akan tapi dia enggak tahu maknanya, maka enggak sah syahadatnya, karena itu adalah syurut. Begitu juga dia harus yakin. Kalau enggak yakin berarti dia ragu. Kalau misalnya dia mengatakan syahadat, tahu maknanya tapi dia ragu tentang arti syahadat ini, maka tidak sah syahadatnya. Begitu juga apa? Al-ikhlas, dia harus ikhlas, ya. Ketika dia masih melakukan syirik berarti dia enggak ikhlas. Begitu juga setelahnya as-sidqu, dia harus jujur, berarti dia tidak kazab, tidak bohong. Kalau misalnya dia mengucapkan syahadat akan tapi dia bohong, berarti sama saja seperti orang-orang munafik, ya, fidarkil asfali minan nar, yang mana mereka berada di dasarnya neraka. Karena apa? Karena dia mengatakan syahadat akan tapi tidak jujur. Ini dia, berarti harus sidqu. Kemudian harus mahabbah. Dia harus mencintai tentang semua syariat Islam yang ada di dalamnya. Nah, diddul bu'du, ya, syahadah ini adalah mahabbah ini dia kebalikan dari al-bughdu, marah, maksudnya benci. Ketika dia berada di dalam agama Islam kemudian dia benci terhadap syariat Allah, maka dia tidak sah syahadatnya. Kemudian yang keenam apa? Al-qabul, harus menerima, ya. Ketika dia menolak, ya, misalnya disuruh sholat dia menolak perintahnya, suruh zakat dia menolak zakat, maka tidak sah syahadatnya. Begitu juga yang terakhir apa? Al-inqiyad, ya, tunduk terhadap segala perintah Allah. Dan yang terakhir bara'atu minasyirki wa ahlihi, dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Itu tentang syahadat alla ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ini syaratnya apa? Rukunnya, rukun Muhammad, rukun syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang tahu rukunnya? Ada 3. Ada berapa? Ada 2, ya. Ya. I'tiqad bi risalatihi, ya, maksudnya abduhu wa rasuluhu. I'tiqad bi risalatihi wa i'tiraf bi ubudiyatihi, ya. Harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah. Kemudian yang kedua harus meyakini atau
mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba yang harus menyembah Allah seperti manusia yang lainnya. Ya, maka dia meyakini bahwasanya Rasul sehingga tidak didustakan. Kemudian mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang hamba agar tidak dituhankan. Berarti dia kebalikannya, harus seimbang di antara dua rukun tersebut. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya nanti akan disebutkan di sini ya. Syaratnya ya, ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa tinabu ma naha anhu wa jazar wa ala na'budallaha illa bima syara'a. Ya. Kemudian wa iqamus shalah, ya, kemudian mendirikan salat, wa itauz zakah, ya, memberikan zakat, wa shaumur ramadan, wa hajjul baitillah al-haram, ya, dan haji di Baitullah, maksudnya Al-Ka'bah. Ya, maksudnya Ka'bah. Ya. Di dalam 4 ini, ya, kalau syahadat ini dia bermasalah atau tergantung dengan perkataan dan keyakinan. Akan tapi yang 4 setelahnya, salat, zakat, saum dan haji, ini dia berkaitan dengan perbuatan, ya, berkaitan dengan perbuatan. Maka ketika seseorang yang mengatakan bahwasanya salat itu enggak wajib, atau mengatakan zakat itu enggak wajib, atau puasa itu enggak wajib, atau haji itu enggak wajib, maka dia jelas keluar dari Islam. Akan tapi ketika seorang tidak haji karena dia malas, atau tidak saum karena dia malas, enggak saum Ramadan karena dia malas, atau dia mampu tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka ini dia kafir, tapi kafir asgor, ya. Kafir asgor itu akbaru kabair, tidak mengeluarkan dari, tidak menghilangkan keimanannya, akan tapi dia min akbari zunub, kafir asgor, ya, sama seperti syirkun asgor. Akan tapi ketika seorang meninggalkan sholat karena malas, ya, tapi dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib, tapi dia nggak mau sholat gitu, maka ketika dia telah meninggalkan 5 sholat, maka dia telah kafir dan harus syahadat kembali ketika dia mau masuk Islam. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Innal bainal muslim wa baina syirki wal kufri tarkus shalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebuah pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir atau kekafiran atau kesyirikan, yaitu adalah meninggalkan sholat. Ketika seorang meninggalkan sholat, maka dia keluar dari Islam. Ya. Kemudian kita masuk kepada perkataan Syekh yang berikutnya. Silahkan. Man yaqra? Naam, tafadhal. Mas Muka Muhammad Mirza. Ya, syukran. Barakallahu fiik. Ya, fadalilus syahadah, kemudian Syekh di sini mendatangkan dalil, karena pada awalnya sudah mengatakan apa? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi beliau menyertakan semua dalil terhadap semua rukunnya. Fadalilus syahadah, dalil rukun Islam yang pertama, qaulu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, lihat di sini syahidallah, ya, maksudnya Allah bersyahadat bahwasanya annahu la ilaha illahu, ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya syahadatullah di sini
ya, maksudnya syahadatullah di sini syahadah minallah, maksudnya apa? Ya, hakama atau qada, ya, hakama atau qada atau a'lana atau bayyana atau alzama, ya. Nah, maka syahadat minallah itu beredar di antara 5 ini. Hakama, yaitu Allah menghukumi atau qada, memutuskan. A'lana, mengumumkan atau menyatakan. Bayyana, menjelaskan. Alzama, mewajibkan, ya. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya. Nah, wal malaikatu, ya, dan kemudian malaikat juga bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah. Wa ulul ilmi juga bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah. Ya, maka di sini, ya, yang mana di sini Allah SWT sendiri yang bersyahadat. Ya, di sini adalah dalil bahwasanya wajibnya untuk bersyahadat kepada Allah SWT, ya, bersyahadat la ilaha illallah. Ya. Begitu juga malaikat yang diciptakan dari cahaya yang tidak mempunyai syahwat dan tidak mempunyai potensi atau keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, termasuk hamba Allah yang paling saleh, yaitu malaikat. Wa ulul ilmi. Ya. Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, ya. Ulul ilmi ini terbagi 2, ada ulul ilmi dari kalangan malaikat, ada ulul ilmi dari kalangan al-bashar, ya. Jadi setiap orang yang berilmu, maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i apa ilmu dunia? Ilmu syar'i, jelas, ya. Ilmu tentang tauhid, tentang akidah. Maka, ya, di sini mereka semua bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah, ya. Di sini juga menyebutkan keutamaan ilmu, bahwasanya orang-orang yang berilmu itu di sini disandingkan atau disamakan oleh Allah, ya, maksudnya dikorinkan, ya, disandingkan dengan malaikat, ya, dan begitu juga dengan Allah di dalam ayat tersebut, ya, yang mana ini menunjukkan bahwasanya, ya, orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Wa yarfa'ullahul, ya, yarfa'ul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat, ya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu atau yang menuntut ilmu beberapa tingkatan di atas orang-orang soleh yang lainnya, ya. Yang mana lebih mulia ahlul ibadah atau ahlul ilmu? Ya, ahlul ilmu, ya. Nah, bil qisti, qaiman bil qisti, ya, yang mana syahadat ini yaitu qaim, ya, qaim dengan adil, ya. Maksudnya di sini afwan, maksudnya Allah yang di sini yang qaiman bil qisti, ya, yang mana tegak dengan keadilan. Qisti itu maksudnya al-adlu, ya. Qisti itu al-adlu. La ilaha illa huwal azizul hakim, ya. Tidak ada Tuhan selainnya, maksudnya selain Allah, azizul hakim, ya. Di sini ada 2 nama, yaitu al-aziz dan al-hakim, menunjukkan kepada 2 sifat, yaitu al-aziz menunjukkan sifat al-izzah, yaitu apa izzah? Keagungan, ya, atau kedermawanan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Wal hakim, ya, dari menunjukkan sifat al-hikmah, ya, yaitu yang mana Allah mempunyai hikmah yang sangat luas. Ya, wa maknaha, ya, silahkan baca lagi, lanjut. Siapa? Nah, tafadhol.
Nah, syukran, barakallahu fiik. Nah, maka di sini Syekh menyebutkan artinya, maksudnya makna dari syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya, yang mana orang-orang musyrik ya mengetahui makna ini, ya, maka mereka mengatakan aja'alal alihatina ilahan wahida, ya. Orang-orang musyrik mengetahui makna la ilaha illallah itu sendiri, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, akan tapi mereka tidak mau melakukan tersebut, ya, karena sombong, ya. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya ada beberapa tafsiran dari la ilaha illallah, ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, ya, maksudnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Di sini sangat jelas kerusakannya, kebatilannya, karena semua sesembahan itu juga namanya ilah, tapi ya itu tidak semua tidak ada yang berhak disembah, maksudnya Allahnya hanya satu, yaitu Allah, ya, Rabbul Alamin, ya. Itu tafsiran yang batil yang pertama. Kemudian ada juga yang mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, ya. Maksudnya ya memang tidak ada pencipta selain Allah, tapi mereka tetap syirik menyembah selain Allah, ya. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptai hanya Allah, akan tapi maksudnya bukan la ma'buda, ya, la ma'budan bihaqqin illallah, akan tapi la khaliqa illallah, ya, wal iyadzubillah. Kalau misalnya begini berarti orang-orang musyrik, ya, orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah mukmin, akan tapi kenyataannya tidak, tetap diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka ketika ditanyakan siapa yang menciptakan mereka, ya, wa iza sa'ala man khalaqahum, ya, ketika ditanyakan siapa yang menciptakan mereka atau siapa yang menciptakan langit dan bumi, sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Berarti mereka meyakini, akan tapi tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tidak hanya menyembah Allah saja, ya. Mereka meyakini hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, akan tapi mereka juga menyembah selain Allah, ya. Begitu juga la hakima illallah, ya. Ini salah satu tafsir yang batil juga. Tidak ada yang dapat menghukumi kecuali Allah SWT. Maka ini semua adalah tafsiran batil. Yang benar adalah seperti yang dikatakan Syekh di sini, la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Orang kafir saja tahu bahwasanya artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Dalilnya apa? Aja'alal alihatina ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab, ya. Apakah dia Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak kita ini menjadi Tuhan yang satu saja, yaitu Allah saja? Sesungguhnya ini sesuatu yang mencengangkan, ya, sesuatu yang mengagetkan, ya. Berarti mereka tahulah maknanya, bahwasanya yang dimaksud la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqil illallah, ya. Ya, begitu juga Allah SWT berfirman, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ya. Sungguhnya mereka orang kafir Quraisy ketika dikatakan la ilaha illallah mereka yastakbirun, sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun, ya. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hanya karena seorang syair dan seorang yang gila, seorang penyair dan seorang gila. Yang maksud di sini adalah, yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad SAW, wal iyadzubillah, ya. Ya, begitulah kesombongan mereka, ya. Ya, mereka tidak ingin meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka yang banyak tersebut, ya. La ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha nafian jami'a ma yu'bad min dunillah. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dua apa di sini?
nafian jami'a ma yubad min dunillah illallah musbitan. Ini dua apa? Dua rukun ya. Karena ada nafi di sini, nafi meniadakan semua sesembahan selain Allah. Ya. Illallah, hanya Allah. Musbitan di sini isbat ya. Menetapkan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi. Tidak ada sekutu di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana tidak ada yang menyekutukan Allah di dalam mulkihi, kerajaan Allah. Maksudnya di dalam rububiyah Allah. Ya, maksudnya di sini Syekh ingin menyebutkan dalil yang paling kuat secara logika. Setelah menyebutkan secara nakli, maka beliau menyebutkan secara akli, yaitu bahwasanya musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi ya. Ketika tidak ada yang menyekutukan Allah di dalam rububiyah, maka begitu juga yang berhak disembah hanya yang mempunyai rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Maka disitulah kita dapat menyimpulkan bahwasanya tauhid rububiyah adalah bukti yang paling jelas terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang telah mengakui rububiyah, maka dia harus mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Ya, wa tafsiruha. Silahkan. Siapa? Nah, dari santri. Setelah ini dari santri ya. Setelah ini dari santri. Ya, Ihsan dulu. Iya. Apa? Salah. Ulang ayatnya. Qul ya ahlal kitab. Salah. Beda. Apa bedanya? Coba. Iya, apa-apa baca aja. Ulang dari awal. Wa tafsiruha. Ulang aja, ulang. Wa tafsiruha alladzi waddihuha fi aqibihi ya. Ila kalimatin sawaim alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa tawallaw wa qulu ashhadu bi anna muslimun. Naam. Barakallahu fiik. Ya, kita lihat sekarang wa tafsiruha. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan dengan mendatangkan tafsir. Tafsir dari apa? Tafsir dari ayat sebelumnya.
Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Nah, di sini tafsirnya. Berarti tafsir apa? Tafsir Quran bil Quran. Ya, karena telah kita ketahui bahwasanya tafsir ada 4. Tafsir Quran bil Quran, Quran bis sunnah, ya, sunnah bil Quran, sunnah bis sunnah, ya. Nah, di sini tafsir yang paling baik adalah tafsir Quran bil Quran. Jadi di sini Syekh mendatangkan ayat yang mentafsirkan ayat sebelumnya. Ya, wa tafsiruha allazi yuwaddihuha, yang menjelaskannya yaitu adalah qaulu ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ya. Ketika Nabi Ibrahim, ya, yang mana Nabi Ibrahim adalah nabi terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mempunyai predikat apa? Khalilullah, ya. Li abihi, kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Azar, ya, Azaru. Ya, wa qaumihi, dan terhadap kaum-kaumnya, yang mana keadaan ayahnya dan kaumnya itu adalah penyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri yang membuat berhala tersebut. Innani bara'um mimma ta'budun. Ya, sungguhnya saya berlepas diri, ya, dari apa yang kalian sembah tersebut. Ya, mimma, ya, semua ini isim mausul. Ya, isim mausul, ma ini ma mausulah. Yang mana ma mausulah itu menunjukkan kepada umum, semua yang kalian sembah selain Allah, ya. Nah, di sini ada makna apa? Makna nafi, ya. Makna nafi, yang mana itu adalah rukun, salah satu rukun dari la ilaha illallah, ya. Innani bara'um mimma ta'budun. Di situ mengandung makna an-nafi, maksudnya la ilaha. Ya, saya berlepas diri dari semua sesembahan yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, ya. Nah, maksudnya illalladzi khalaqani, yang menciptakanku. Nah, maka di sini mempunyai makna al-isbat. Illalladzi fatarani, maksudnya illallah, ya. Maka di sini mengandung dua rukun, yaitu adalah rukun la ilaha illallah. Fa innahu sayahdin, maka, ya, sesungguhnya dia akan memberikanku hidayah. Ya, hidayah itu ada terbagi dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Ya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Dan Allah akan menjadikan kalimatan ini, maksudnya kalimatan apa? Ha ini kembali ke mana? Ha? Ya, kepada kalimat la ilaha illallah, ya, menjadi kalimat yang baqiyah, yang selalu ada, yang selalu bersinar, yang selalu tegak. Fi aqabihi, maksudnya fi dzurriyyatihi. Fi aqabihi ini maksudnya fi dzurriyyatihi, terhadap anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka orang yang menegakkan tauhid ini akan terus ada sampai hari kiamat. La'allahum yarji'un, semoga mereka akan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Ya. Nah, di sini Syekh membawakan ayat yang mentafsirkan ayat sebelumnya yang kedua, yaitu bahwasanya kul ini mukhatabnya siapa? Kul ini mukhatabnya siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah. Bagaimana mengatakan apa? Katakanlah, ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin
sawa'im bainana wa bainakum. Ya. Di sini asbabun nuzulnya ayat ini turun pada saat apa? Pada saat orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah kemudian ingin mendebat Rasulullah, ya. Mendebat Rasulullah tentang kenabian Rasulullah tersebut karena mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah, ya. Dan mereka tidak mau masuk agama yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, ya, Rasulullah setelah lama mereka tidak mau mengalah, maka Rasulullah mengiklani untuk mubahalah. Mubahalah itu saling melaknat. Ya, saling melaknat. Ya, mubahalah ini sering terjadi kalau di dalam masalah fikih itu ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, atau ketika istrinya hamil dia mengatakan ini bukan anakku, sedangkan istrinya nggak mengakui dia berzina, maka jalan terakhirnya adalah mubahalah, yaitu saling melaknat. Ketika aku bohong maka Allah akan melaknatku, dan ketika kamu bohong maka Allah akan melaknatmu. Itu dia lafaz mubahalah. Maka di sini Nabi Muhammad mengajak mubahalah kepada orang-orang Nasrani. Akan tapi orang Nasrani tidak berani karena mereka tahu bahwasanya yang hak itu adalah agama Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak berani untuk mubahalah. Kalau mereka menginginkan mubahalah dan melakukan mubahalah, maka mereka akan langsung disambar oleh api oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan disambar api oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak berani dan memilih untuk membayar jizyah, ya, untuk membayar jizyah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu turunlah ayat ini, ya. Ya, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Ya, wahai orang ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ta'alau, ya, kemarilah kepada kalimat, yaitu la ilaha illallah, kalimat yang sawa'im, yang lurus, ya, maksudnya lurus yang sama terhadap kamu dan terhadap kami, ya, terhadap kalian dan terhadap kami. Maksudnya kalimat ini wajib dikatakan untuk kalian dan untuk kami, ya. Bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Dan untuk apa? Untuk tidaklah alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak tidak berbuat syirik kepada apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengandung dua rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafi wa la nusyrika bihi syai'a, dan al-isbat. Allah na'budu ini nafi, illallah ini apa? Isbat, ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, dan tidak menjadikan, ya, ba'duna ba'dan, ya, seseorang dengan seorang yang lainnya arbaban, ya. Arbaban ini jamak dari apa? Rabb, ya, sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah. Jadi tidak boleh menjadikan Tuhan yang selain Allah, ya. Baik itu seorang menjadikan Tuhan kepada seorang yang lainnya, itu tidak boleh, ya. Termasuk menjadikan arbaban min dunillah, yaitu ketika seorang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, ya, atau mentaati di dalam maksiat kepada Allah. Itu termasuk dari ittikhadhu arbaba min dunillah, ya. Ketika Allah mengharamkan misalnya memakan bangkai, kemudian ada seorang memerintah dia untuk memakan bangkai, maka ketika dia taat, maka dia telah menjadikan orang itu sebagai arbaba min dunillah, ya. Paham, ya? Begitu juga ketika sesuatu yang dihalalkan Allah, kemudian ada seorang yang mengharamkannya, ya, maka, ya, ketika seorang mengikuti seorang tersebut, maka dia telah ittikhadhu arbaba min dunillah. Fa in tawallau, apabila
tawallau, kalian itu malah berpaling. Tawallau itu maksudnya a'radu, ya, ketika kalian berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah bahwasanya kami ini adalah orang-orang muslim, maksudnya orang-orang yang selamat dari api neraka, dan kalian orang-orang kafir yang tidak selamat, ya, terhadap api neraka. Maka di sini ada, ya, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka di sini adalah mencakup adalah syarat la ilaha illallah yang ke-8, yaitu bara'atu minasyirki, ya, bahwasanya saya adalah orang yang selamat dari neraka karena kami muslim, dan kalian adalah orang yang tidak selamat karena kalian kafir, tidak mau mengatakan la ilaha illallah atau tidak mau menyembah Allah saja, ya. Maka begitulah kita, ya, karena ada ayat ini maka kita wajib mengatakan orang yang di luar Islam adalah orang kafir. Enggak boleh kita mengatakan non muslim. Kan ada kemarin belakangan ini yang harus mengatakan non muslim. Enggak boleh mengatakan kafir karena itu akan melukai hati mereka. Tidak boleh. Ya, karena kita di sini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala faqulu syhadu bi anna muslimun. Berarti kebalikannya, berarti yang di luar orang muslim adalah orang kafir. Harus jelas mengatakan mereka kafir. Ya, karena mereka adalah musuh Allah. Tidak boleh kita mengatakan non muslim hanya karena nanti takut melukai hati mereka. Waliyadzubillah. Paham ya? Kemudian, ya, kita lanjut nanggung ya. Masih banyak ya. Ya, lanjut. Kita lanjutkan agak cepat. Ya, silahkan siapa? Ana baca langsung aja ya. Wa dalilu, ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, ya, dan dalil. Kalau tadi dalil syahadat la ilaha illallah, kalau sekarang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Qaulu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya termasuk salah satu dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad, la ini la lil qasam, ya, la lil qasam, ya, yaitu di sini Allah bersumpah. Qad ini li takkid juga, berarti double di sini sumpahnya, ya, double di sini penekanannya double. Laqad, bahwasanya telah benar-benar datang, ya, seorang rasul. Apa pengertian rasul? Apa pengertian rasul? Apa? Iya, utusan. Pengertian secara istilahnya, secara syar'inya, ya, man uhiya wa umira bitablighihi, ya, siapa yang diberikan wahyu kemudian diperintah untuk menyampaikannya. Berbeda dengan nabi, ya, man uhiya wa lam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintah untuk menyampaikannya, ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi ketika surat ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ tidak ada perintah, ya, cuman khobar. Maka di sini nabi dijadikan nabi saja, belum dijadikan rasul, ya. Setelah itu sudah beberapa lama kemudian turun surat Al-Mudassir, ya. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir, ya, wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur, ya. Maka di sini 5 ayat ini semuanya perintah, ya. Kum fa'anzir, berikanlah peringatan terhadap orang-orang kafir. Wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah terhadap Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, maksudnya dari najis-najis semua bangkai, maksudnya harus dibersihkan. Wa rujza fahjur, dan berhala semuanya hancurkanlah. Maka disinilah mulai Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, karena ada perintah untuk mentablik, untuk menyampaikannya, ya. Min anfusikum, dari kalangan mereka, maksudnya min jinsikum, dari kalangan manusia. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika rasul yang diutus adalah seorang malaikat, kita tidak bisa berkomunikasi dan seterusnya. Azizun alaihi ma anittum, ya.
syakun. Syakun maksudnya dari kata saqa, ya, maksudnya merasakan alaihi ma'anitum, merasakan apa yang kalian rasakan ketika kalian dibenci atau disakiti, maka Nabi Muhammad merasa kasihan, ya. Itu dia maksudnya. Ya. Dapat merasakan apa yang kalian rasakan. Harisun alaikum, ya. Harisun, sangat berkeinginan untuk memberikan hidayah kepada kalian. Harisun, ya, sangat berkeinginan untuk memberikan hidayah kepada kalian. Harisun alaikum, ya. Bil mu'minin raufur rahim, ya. Dan kepada orang-orang mukmin raufur rahim, ya, mempunyai sifat ra'fah. Ya, ra'fah itu maksudnya lembut, ya. Wa rahim itu apa? Penyayang, ya, sangat penyayang, ya. Jadi di sini di dalam ayat ini ada 5 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ayat ini menjelaskan bahwasanya benar-benar datang utusan dari Allah yaitu Nabi Muhammad, ada 5 sifat yang dijelaskan di sini apa? Min anfusikum, yaitu dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma'anittum, ya, merasakan rasa sakit yang para sahabat rasakan juga. Ya, maksudnya di sini benar-benar sayang kepada para sahabat. Harisun alaikum, ya, benar-benar ingin memberikan hidayah kepada para sahabat. Bil mu'minina raufur rahim. Raufun ini ra'fah dari lembut maksudnya, rahim itu kasih sayang, sangat penyayang. Nah, di sini menyebutkan 5 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi raufur rahim ini khusus untuk orang-orang mukmin. Adapun kepada orang-orang kafir, ini Nabi Muhammad sangat keras, ya, sangat keras kepada orang-orang kafir sampai memerangi mereka. Ya, kemudian, ya, selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa jazar wa alla na'budallaha illa bima syara'a. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 4 syarat dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ta'atuhu fi ma amar, yaitu mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, ya. Dan membenarkan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa jazal, dan menjauhi apa yang Nabi Muhammad peringati dan Nabi Muhammad larang, ya. Wa alla na'budallaha illa bima syara'a, dan tidaklah kita menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, ya. Ketika kita menyembah Allah tanpa yang disyariatkan, maka itu nanti jatuhnya kepada bid'ah, ya, paham ya? Jadi ketika seorang melanggar 4 syarat ini, maka dia syahadat anna Muhammadar Rasulullahnya batal atau rusak. Paham ya? Ketika dia tidak taat, tidak membenarkan apa yang dikhabarkan, tidak menjauhi apa yang dilarang, dan menyembah Allah dengan sesukanya, ya. Ya, tanpa yang disyariatkan Rasulullah, maka dia jatuh kepada bid'ah. Buat apa diutus Rasul ketika kita menyembah dengan seenak kita? Buat apa hikmah diutusnya Rasul ketika kita beribadah dengan ibadah yang kita buat sendiri, ya. Itulah dia hikmah diutusnya Rasulullah, yaitu harus mengikuti atau mengikuti dengan benar-benar mengikuti apa yang diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan 2 bait lagi kita lanjutkan, Nanggung, ya. Untuk pertemuan minggu depan biar kita langsung masuk martabah saniyah. Wa dalilus shalah wa zakah wa tafsirut tauhid, dan dalil dari salat, ya, yaitu rukun Islam kedua, dan zakat dan rukun Islam ketiga, wa tafsirut tauhid, dan tafsir tauhid lagi. Qaul ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah manusia ini
diperintah illa untuk liya'budullaha, untuk menyembah Allah mukhlisin, ya, ikhlas. Maka di sini ada tafsirut tauhid. Ya, tafsirut tauhidnya harus ikhlas. Ya. Menyembah Allah SWT saja, lahuddin hunafa. Maksudnya agama din ini maksudnya di sini al ibadah, ya. Ibadah mereka harus ikhlas semuanya. Hunafa. Maksudnya hunafa ini condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah. Nah, di sini ada perintah untuk salat, wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itu adalah agama yang kuat, ya, qayyim, yang kokoh, ya. Ya, maka kita lihat di sini rukun Islam kedua adalah apa? Salat. Apa? Salat secara lughah. Salat secara lughah apa secara bahasa? Ad-du'a, ya. Wa secara syar'i apa? Aqwalun wa af'alun muftatihatun bi at-takbir wa muhtatimatun bi at-taslim ma'aniyah. Ya. Jadi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan taslim, ya, dengan salam, ya, dengan niat yang ikhlas kepada Allah SWT, itu dia salat. Dan begitu juga zakat. Maka salat dan zakat ini selalu disebutkan Allah SWT secara beriringan, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Maka tidak boleh memisahkan salat dan zakat. Maksudnya dia salat aja tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Waliyadzubillah, ya. Apa itu zakat? Secara lughah an-nama'u wa ziyadah, ya, tumbuh dan bertambah. Maka zakat itu pada asalnya bukan mengurangi harta, akan tapi menambah harta dan menumbuhkan harta. Karena setiap apa yang dizakati adalah akan diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih banyak. Kemudian secara syar'inya apa? Hakun wajibun fil amwalil khasah, ya, hak yang wajib terhadap harta yang khusus. Harta yang khusus itu yang diperintah untuk dizakati, seperti kambing, unta, sapi, ya, emas, perak dan selainnya. Fi waktin khasah, di waktu yang khasah, ya, seperti zakat fitrah pada malam Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri, atau zakat mal seperti ketika dia telah mencapai nisab atau setelah setahun, maka itu wajib untuk dizakati. Al-makhsus, ya, maka itu adalah takrif zakat. Ya, dalilnya ini. Kemudian kita lanjut, ya, bait yang terakhir, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, dalilus siyam qaulu ta'ala, dalil dari puasa qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalilul haji qaulu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ya, kemudian dalil dari rukun iman yang keempat adalah dalil puasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini hanya untuk orang beriman. Yang enggak beriman, ya, tidak diterima puasanya. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba maksudnya apa? Umira, ya, atau qada, maksudnya diwajibkan, ya. Kutiba alaikumus siyam, atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana siam ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ya, ini adalah bentuk hiburan atau maksudnya penghiburan Allah kepada umat Islam. Ketika disyariatkan siam, Allah mendatangkan kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, agar kalian tidak merasa susah. Bahwasanya siam ini juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi rata di sini. La'allakum tattaqun, ya. Ya, semoga kalian bertakwa. Maksudnya terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa ta'rifu siam? Siam secara bahasa apa? Al-imsak, menahan. Ya, menahan. Secara bahasa dia menahan. Adapun secara syar'i
Ya, ta'abbudullahi bil imsaki ani ta'am wasyarab wal jima'. Ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yaitu menyembah Allah dengan apa? Dengan menahan diri dari makan, minum dan jima'. Atau bersetubuh min tulu'is syamsi, dari apa? Min tulu'il fajri, ya, dari terbitnya fajar yang shadiq, bukan fajar kazib. Ya, fajar shadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi yang dilarang itu apa? Ta'am, syarab dan jima'. Itu aja 3. Ya, dan semua yang dikiaskan terhadap itu. Contohnya seperti infus. Infus ini dia adalah kias dari ta'am, ya, karena dia memberikan gizi, maka di sini dilarang juga. Begitu juga syarab. Ketika dia memasukkan minuman dari hidung, ya, misalnya, bisa kan? Nggak dari mulut. Nah, misalnya dia tetes apa? Misalnya dia dari telinga juga sampai kepada kerongkongan. Maka ini dia diharamkan juga. Kenapa? Karena ini dia maksudnya dikiaskan dengan syarab. Begitu juga jima, ya. Maka itu dilarang, ya, ketika puasa terhadap suami istri, ya. Nah, itu dalil saum. Kemudian dalil al-hajj, rukun iman yang terakhir, rukun Islam yang terakhir. Dalilul haji qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah untuk atas manusia. Maksudnya hak Allah yang diwajibkan terhadap manusia, hijjul bait adalah haji kepada al-bait, yaitu apa? Ka'bah, ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, di sini dikaitkan dengan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu terhadap sabilnya, terhadap jalannya, yaitu mampu secara mal dan mampu secara badan. Ketika misalnya dia sakit-sakitan, maka dia tidak diwajibkan haji. Ya, ketika misalnya dia belum ada uang, maka dia tidak diwajibkan haji juga. Maka di sini haji kepada yang mampu saja. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Nah, dan barang siapa yang kafir, maksudnya di sini siapa yang tidak meyakini bahwasanya haji itu adalah wajib, maka dia kufur akbar, keluar dari Islam. Ketika dia punya uang tapi dia tidak mau haji, tapi dia meyakini bahwasanya haji itu wajib, maka dia kufur asghar, ya. Itu dia perbedaannya. Ketika dia meyakini bahwasanya haji itu enggak wajib, langsung kufur akbar. Begitu juga sholat, ketika dia tidak meyakini sholat itu wajib, begitu juga saum, dia langsung kufur akbar. Akan tapi dia meyakini, ketika dia meyakini haji itu wajib, akan tetapi dia tidak mau melakukan haji padahal dia mampu, maka dia di sini kufur asghar. Maka di sini Allah mengatakan wa man kafara, ya, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Sungguhnya Allah ghani, maha kaya, tidak butuh terhadap semua alam, ya. Jadi Allah tidak butuh haji kalian itu sebenarnya, ya. Akan tapi ini hanya kewajiban yang diwajibkan kepada kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu haji? Secara lughah al-qasdu, ya. Haji secara lughah al-qasdu, yaitu maksud. Al-qasdu maksud. Secara syar'i qasdul baitil haram wal masyairil izam. Ya, wal masyairil izam wa ityaniha fi waqtin makhsusin ala wajhin makhsus, ya, yaitu meniatkan kepada Baitul Haram, ya. Baitul Haram maksudnya Masjidil Haram dan Ka'bah, wal masyairil izam, dan masyair, tanda-tanda kekuasaan Allah yang izam, yaitu seperti apa? Safa dan Marwah, ya, kemudian Arafah, kemudian apa? Semuanya yang termasuk dari masyairul haji. Dengan apa? Dengan mendatanginya di waktu maksus, di waktu yang dikhususkan, yaitu apa? Iya, pada bulan Zulhijjah, ya. Ala wajhin maksus, dengan tata cara yang khusus, yaitu pertama dia datang ke Baitul Haram, ya. Kemudian nanti ada wukuf di Arafah, kemudian ada melempar jumrah, ada tawaf di Ka'bah dan seterusnya.
maka ini nanti 4 ini karena dia masalah ibadah, dia akan masuk ke dalam pembahasan fikih. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan minggu depan. Kita masuk ke dalam martabah asaniyah, yaitu al-iman. Ya, sebelum ditutup kita buka tanya jawab, ya, 2 pertanyaan saja. Silahkan. Tafadhal, man yas'al? Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, apakah kita boleh bermubahalah dengan teman kita? Contoh, kalau engkau bohong, hafalanmu hilang. Bukan, itu bukan mubahalah. Ya, kalau mubahalah itu ketika saya bohong maka saya dilaknat oleh Allah SWT. Ya, ini sama seperti sumpah. Ini sangat fatal, ini mubahalah, ya. Ketika saya yang bohong maka saya yang dilaknat, ketika kamu yang bohong maka kamu yang dilaknat. Maka ini tidak ada syariatnya di dalam Islam kecuali di dalam penuduhan seorang suami kepada istri, ya. Maka nggak boleh kalau mubahalah, ya. Mubahalah ini bukan suatu yang gampang, nggak boleh asal-asal, ya. Kalau misalnya engkau bohong pahalamu hilang, ini bukan mubahalah, ya. Ustaz, apakah boleh memaksa orang kafir masuk Islam? Contoh, fulan, masuk kau ke agamaku. Ya, di sini apabila kita berada di negara Islam, ya, negara Islam yang mana itu dikuasai oleh waliul amr yang memang kita di negara Islam, maka kita boleh memaksa mereka, ya, bahkan memerangi mereka, atau minimal mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Akan tapi kita tidak hidup di dalam negara Islam. Maksudnya kita di dalam negara nasional, yang maksudnya negara yang tidak Islami secara seutuhnya, ya. Tidak bisa dibilang negara Islam, juga tidak bisa dibilang negara kafir, karena di sini mayoritasnya Islam dan pemerintah juga mendukung untuk berkembangnya agama Islam. Itu diurus tentang masalah haji, diurus tentang zakat, ya kan? Tidak bisa kita bilang negara kafir, juga tidak bisa kita bilang negara Islam, ya, karena di sini tidak diwajibkan bayar jizyah untuk orang-orang kafir. Nah, maka ketika kita tiba-tiba datang ke orang kafir suruh kayak gitu, nah itu kita harus melihat maslahat dan madorotnya. Ketika kita bilang kayak gitu, maksa kayak gitu, malah membuat mereka marah, ya, malah itu menjauhkan mereka dari Islam, maka itu tidak diperbolehkan, karena memaksa begitu adalah perintah dari ulil amri, ya. Akan tapi ketika perkataan ini ditujukan di waktu yang pas, misalnya kita telah berdakwah kepada mereka, kita suka membantu mereka sampai kita prediksi bahwasanya hati mereka ini condong kepada Islam, maka boleh kita serukan kayak gini, tapi tidak dengan cara dipaksa, karena tidak ada yang mau dipaksa, kan? Ya, itu dia pertanyaannya, jawabannya. Syukran. Siapa lagi? Yang kedua, silahkan. Nah, iya, ini pada awal di dalam ini kan yang diturunkan wahyu, ya. Maksudnya tadi pertanyaannya gimana? Enggak, pada nabi yang lainnya juga. Nabi yang lainnya juga. Maksudnya nabi Adam itu diturunkan wahyu, ya. Idris, ya. Adapun Nuh, maka itu apa? Nuh ini dia awalnya rasul, ya. Rasul, begitu juga Nabi Soleh, ya, Nabi Hud, ya, dan seterusnya, ya. Itu mereka semua rasul. Jadi ada yang mempunyai predikat nabi saja, ada yang nabi sekaligus rasul, ya, gitu. Maksudnya untuk semua nabi juga, ya, gitu. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad saja yang itu maksudnya, gitu maksudnya, Ustaz, ya.
Akan tapi untuk orang-orang para ulama gitu ya, yang berilmu ya, dia diwajibkan menyampaikan juga, akan tetapi dia tidak diturunkan wahyu. Jadi tidak bisa dibilang nabi atau rasul ya, karena yang diturunkan wahyu ini nabi dan rasul ini diturunkan wahyu. Akan tapi untuk orang yang berilmu, yang dia berdakwah, pendakwah ini, maka dia hanya mengulang apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW saja ya, karena tidak diturunkan wahyu. Ya, begitu juga di antara nabi siapa? Ibundanya Nabi Musa. Ya, ibundanya Nabi Musa ini diturunkan wahyu juga. Ya, tapi para ulama berselisih apakah dia itu nabi apa enggak. Wallahu alam, tapi yang paling rajih itu bukan nabi karena dia dari kalangan perempuan ya. Kan tapi hanya diberikan ilham saja. Ya. Begitu juga Maryam ya, yang ketika diperintah untuk menggetarkan pohon kurma ya. Iya, Maryam ibunda Nabi Isa dan selainnya ya. Jadi ada para nabi yang hanya diturunkan wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikan ya, yaitu nabi. Ada nabi yang sekaligus rasul, yang mana dia itu diturunkan wahyu dan kemudian diperintah untuk menyampaikan. Jadi kesimpulannya rasul ini lebih khusus daripada nabi ya, karena semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Paham ya? Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.